Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sejak saat itu, ia pun dijadikan sebagai simbol kesombongan dan takabur. Sejak saat itu pula, ia mengabdikan dirinya untuk menyesatkan anak cucu anak. Karena membangkang, ia pun dikeluarkan dari surga. Setelah itu, ternyata ia membangun istana. Lalu di manakah istana itu? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir, hanya di Alkisah Islam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Awalnya iblis adalah penghuni surga yang doanya terkabul. Oleh karena itu, para malaikat datang kepadanya untuk didoakan agar tidak tertimpa laknat Allah. Hal ini terjadi ketika malaikat Israfil melihat tulisan di salah satu pintu surga. Seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab menolak perintah Allah. Tulisan ini pun membuat malaikat Israfil yang menjadi takut dan menangis terseduh. Ia takut bahwa dirinya lah yang dimaksud. Malaikat lain pun turut menangis. Mereka pun sepakat mendatangi Azazil untuk didoakan agar terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azazil sudah lama menjadi hamba yang taat kepada Allah, hingga datanglah perintah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Azazil tak mau karena menganggap dirinya lebih mulia. Saat itulah ia pun dilaknat, diusir dari surga dan disebut iblis. Setelah diusir dari surga, iblis pun membangun singgasananya di tengah hamparan laut. Hal ini dimaksudkan untuk menandingi arsy yang berada di langit ketujuh. Luas lautan adalah 3/4 dari luas bumi. Oleh karena itu, iblis menempatkan istananya di sana agar lebih leluasa memerintahkan bala tentaranya yang banyak. Alasan laut dipilih sebagai tempat istana iblis adalah untuk mengakomodasi pasukannya yang jumlahnya tak sedikit. Istana iblis yang berada di laut telah disebutkan Rasulullah dalam sabdanya. Sesungguhnya, iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor. Setelah melakukan godaan ini, iblis berkomentar, "Kamu belum melakukan apa-apa." Lalu datang yang lain melaporkan, "Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, ia telah berpisah talak dengan istrinya." Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, "Sebaik-baik setan adalah kamu." Sahih Bukhari Muslim. Mengenai tempat istana iblis, riwayat Imam Ahmad radhiyallahu an menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang kamu lihat? Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular." Jawab Ibnu Sayyad. Rasulullah pun bersabda, "Dia telah melihat singgasana iblis." Hadits riwayat Ahmad. Hal ini juga diperkuat dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, bahwa iblis memiliki banyak tentara dan lautan dipilih sebagai istana. Layaknya sebuah kerajaan, istana iblis dipenuhi pengawal dan pengikut-pengikutnya. Iblis mengatur strategi kejahatan dan kemaksiatan di istananya. Setelah itu, mengirim pasukannya ke darat untuk menjalankan rencana tersebut. Dia paling dianggap berjasa adalah mereka yang berhasil membuat paling banyak kekacauan, menebar fitnah, dan menyebar berita bohong adalah pekerjaan iblis. Oleh karena itu, ketika berniat memfitnah atau melakukan kebohongan, sadarilah bahwa jangan-jangan inilah tipu daya anak buah iblis. Perihal ini pun pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an berjumpa dengan Ibnu Sayyad di salah satu jalan di kota Madinah. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Maukah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Ibnu Sayyad menjawab dengan pertanyaan serupa, "Maukah kamu bersaksi bahwa aku utusan Allah juga?" Rasulullah bersabda lagi, "Aku beriman kepada Allah, para malaikatnya, dan kitab-kitabnya. Apakah yang sedang kamu lihat dari perkara gaib?" "Aku sedang melihat sebuah arsy di atas air," jawab Ibnu Sayyad. Rasulullah pun membantahnya, "Yang kamu lihat itu adalah singgasana iblis di tengah laut."
Lalu apa lagi yang kamu lihat? Ibnu Sa'd menjawab, aku mendapat 2 berita yang benar, dan sebuah berita yang dusta, atau 2 berita yang dusta dan sebuah berita yang benar. Biarkanlah dia, sabda Rasulullah. Dia telah dikacaukan oleh syaitan yang menguasainya. Hadits riwayat Muslim dan Tirmizi. Ibnu Sayyad telah melakukan kebohongan besar mengenai arsy yang ada di lautan. Yang dilihat olehnya adalah singgasana iblis. Nah, sahabat beriman, itulah istana yang dibangun iblis setelah diusir dari surga. Istananya diletakkan di lautan karena daerah lautnya luas sehingga mampu menampung pasukannya. Bahkan istana itu dibangun untuk menandingi arsy Allah. Di istana ini pula lah ia mengatur kejahatan dan kemaksiatan untuk menjerumuskan manusia. Janji iblis untuk menyesatkan manusia telah diabadikan di dalam Al-Quran. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.